Halo sahabat Askara Channel, berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, bergembira bersama dengan keluarga tercinta. Ya, memang keadaan kita saat ini, apalagi dalam masa pandemi ini, walaupun sudah mulai berkurang, tetapi memang kita harus waspada supaya kita selalu terhindar dari hal-hal yang mungkin membuat kita susah atau mungkin menyusahkan orang lain. Ya, saat ini saya mengajak kita memahami satu hal yang mungkin sangat sederhana di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu filsafat tangga. Wah, apa Pak filsafat tangga? Ya, bagi saudara yang bisa tahu tangga, ya di rumah ada tangga untuk naik ke ke lantai 2, atau lantai 3, lantai 4, atau punya tangga dari bambu. Macam-macam, ada tangga dari aluminium. Ini ada filsafatnya. Ada, kalau kita pelajari, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ingat bahwa tangga itu berfungsi untuk apa? Menolong orang untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Misalnya kita mau mengambil mangga, kita nggak bisa panjat begitu, kita pakai tangga saja sehingga kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian juga tangga itu harus diingat tidak sama dengan kayak kita pergi ke supermarket, ya, apa tuh elevator atau lift itu naik begitu saja. Karena tangga itu ya manual saja dia. Sehingga orang bisa melewati tangga demi tangga untuk sampai ke puncak. Jadi ternyata tangga itu bukan saja dia sebuah alat, tetapi juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa ada sesuatu yang baik yang perlu kita pelajari dari tangga. Apa itu? Ya, ingatlah bahwa tangga itu terdiri dari beberapa anak tangga. Setiap orang yang ingin sampai ke puncak, dia harus belajar melewati tangga demi tangga. Kan tidak ada orang yang tergesa-gesa begitu ya. Ada 10 tangga, dia hanya pakai langsung 2 saja, langsung lompat. Wah, itu tergesa-gesa, bisa celaka. Yang baik adalah dengan tenang, lewati tangga demi tangga untuk mencapai tujuan kita. Itu bicara mengenai bahwa hidup ini proses. Tidak bisa kita seperti makan cabai, sekarang makan langsung ada hasilnya. Semua harus melewati proses yang saya katakan seperti anak tangga. Menuju ke sebuah tempat yang lebih tinggi, itu harus melewati proses yang kadang-kadang bagi orang-orang tertentu membosankan. Tetapi bagi orang-orang yang tahu namanya proses, itu harus dinikmati, harus dijalani. Karena untuk mencapai sukses, itu harus melalui proses yang panjang, bukan instan. Jadi tangga itu mengajar kita untuk belajar sabar. Tangga mengajar kita untuk belajar melewati tahap demi tahap di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian hal lain juga mengenai tangga. Kalau orang misalnya punya tangga di rumah, ya, ketika dia naik, dia ada waktu untuk berdiam diri. Kadang-kadang nggak langsung sampai di atas. Ada waktu bagi dia untuk diam dan dia merasakan dan melihat bahwa oh, aku udah sampai di tangga yang ke-6. Oh, aku udah sampai di tangga yang ke-8 dan sebagainya. Artinya kita diajar untuk tenang dan melihat hal-hal yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan kita tahu kita sudah ada di mana. Ya. Kita tahu kita sudah mencapai apa. Sehingga dalam hidup ini selalu ada ucapan syukur. Oh, saya sudah sampai di tangga yang ketiga. Berarti saya harus jangan tergesa-gesa, kita pelan-pelan atur energi kita untuk naik ke tangga yang lebih tinggi lagi. Memang bagi anak muda lari saja dia bisa. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia, dia harus tahap demi tahap. Karena tangga ini mengajar kita untuk apa? Untuk melewati semua prosesnya dan tidak boleh kita tergesa-gesa dalam kehidupan ini. Jadi tangga itu mengajar kita tahu kita ada di mana, kita bisa berdiam diri sejenak. Tangga itu mengajar juga kita bahwa semua kehidupan ini harus melewati proses tahap demi tahap. Mungkin dalam dunia usaha, kita nggak boleh tiba-tiba langsung aku pingin punya pelanggan 1000. Nggak bisa, harus mulai dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dipelihara, dijalin hubungan dengan baik. Kemudian dia juga dijadikan pelanggan tetap, terus bertahap. Karena apa? Nggak bisa tiba-tiba pelanggannya punya 100.
Pasti dimulai dari orang yang pertama yang datang ke tempat kita berjualan atau usaha kita. Jadi filsafat tangga mengajar kita untuk belajar bersabar, lewati semua prosesnya, karena dengan proses yang kita ikuti, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian tangga juga mengajar kepada kita ada waktu-waktu tertentu untuk kita diam. Kumpulkan energi dan lihat apa yang sudah terjadi. Oh, saya bersyukur sudah sampai di tahap ini. Dan saya akan terus naik, terus naik, terus naik. Sehingga tangga juga mengajar kita untuk belajar melihat kepada tujuan yang telah kita tetapkan. Sehingga kita tahu kita ada di mana dan kita tahu apakah kita sudah mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Semoga filsafat tangga ini menolong kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menolong kita menjadi orang yang lebih berhasil dalam kehidupan ini. Dan ingatlah kata bijak ini, ketangguhan hidup kita itu tidak semata tentang hasil. Saya ulangi, bahwa ketangguhan hidup kita tidak semata tentang hasil. Tetapi ketangguhan hidup kita karena bersedia berproses dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Ya, sekali lagi, ketangguhan hidup kita tidak semata tentang hasil, tetapi tentang proses di mana kita bersedia untuk sabar dan tekun mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan. Semoga pelajaran ini menginspirasi kita. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.